Benar-benar lihat pocongnya itu benar-benar hancur, matanya itu merah gitu. Apa ya, kayak baunya itu juga nggak enak begitu. Randy ngajak buru-buru turun kan, sampai pos 4 itu muncul lagi. Akhirnya kita lari teman-teman gitu kan, kita lari lagi, akhirnya kita tersesat. Wah, yo mas, ayo turun deh, kupuk wae. Jadi kayak tidur di rumahku aja. Ngeluarin. Iya. Dia itu bisa bikin orang kaya, tapi salah satu keluarga kita itu harus mau ada di situ. Kakek-kakek tua gitu, jenggotnya panjang ini, terus pakai sorban tujuan. Duduk di atas kursi, aku sama Mamat itu lihat Randy itu udah duduk jongkok di atas, kayak sipu gitu. Nah pas sampai di pertengahan itu ada angin puting beliung gitu kan. Nah aku jatuh di puncak, temanku jatuh ke bawah, terus aku turun nyariin temanku. Nah 4 orang itu mati. Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jelajah Malam. Hari ini gue sedang berada di daerah Lawang. Lawang itu nggak jauh dari Malang ya. Gue jauh-jauh ke sini ingin mendatangi salah seorang pendaki wanita yang saat mungkin lo pernah tahu kejadian kebakaran Lau tahun 2015. Itu korbannya kalau hampir 9 orang. Dan mbak ini mempunyai kisah di mana dia saat itu juga ikut mendaki dengan beberapa kawannya. Akhirnya 2 dari rekannya itu tidak selamat. Mau tahu kisahnya seperti apa? Langsung aja berkenalan dengan Mbak siapa ini? Wahyu bang. Mbak Wahyu. Sehat Mbak Wahyu? Ya, alhamdulillah. Mbak Wahyu, ini saya datang jauh-jauh dari Jakarta tuh pengen tahu. Katanya Mbak Wahyu dulu saat kejadian kebakaran besar di Lawu itu Mbak ada di sana ya? Iya. Wah, itu saya dengar beritanya itu ngeri banget Mbak. Itu saya saya bahkan sempat melihat foto-foto korban itu. Wah, itu saya nggak bisa ngebayangin itu. Bisa bener-bener nggak selamat itu kejebak api bener ya? Iya, kejebak api bang. Oke. Jalurnya jalur mana sih? Yang kebakaran. Pas mbak itu. Kalau aku naiknya itu dari Candi Ceto. Tapi, oh dari Ceto. Iya, turunnya Sewu? Iya. Niatnya turunnya Sewu. Tapi nggak kenyapaan. Oh gitu. Karena ada kebakaran itu kan dari jalur Sewu yang kebakar. Oke deh kalau gitu. Nih bro, oke kita ikutin ya ceritanya seperti apa dari langsung saksi hidup yang melihat langsung seremnya kebakaran Gunung Lau 2015 itu seperti apa. Langsung aja mbak cerita, saya akan motong. Gas. Ya. Yeah. Pada Oktober 2015, tragedi memilukan terjadi di lereng Gunung Lau. Sebuah kebakaran hebat melanda hutan di jalur pendakian Cemoro Sewu, menewaskan beberapa pendaki dan menyisakan luka yang mendalam di hati banyak orang. Mbak Wahyu, yang ketika itu juga mendaki ke sana, akan menceritakan bagaimana dia harus kehilangan 2 orang temannya yang ikut jadi korban kobaran api, dan bagaimana 3 orang lainnya bisa selamat dari tragedi itu. Doa kami, semoga para korban damai di sisinya. Jadi waktu itu
aku itu diajak temenku Randy sama Mamat. Dia tuh, wah ayo naik Lawu via Candi Cito gitu kan. Yang pernah naik ke situ itu cuman Randy, sementara aku sama temenku Mamat itu belum pernah. Ayo, terus tapi nanti ada temenku dari Ngawi 2 orang mau gabung, wah gitu. Randy itu ngomong kayak gitu, ya udah nggak apa-apa. Terus kita ketemunya di mana gitu kan? Ya di sana di Candi Cetonya gitu. Akhirnya udah ya, kan kita udah janjian gitu. Jadi sebenarnya Randy ini dimintain tolong sama temennya ini loh, buat nganterin mereka. Tapi si Randy ini kalau berangkat sendiri dari Madiun itu tuh saya itu katanya spill. Terus ngajakin aku sama temenku Mamat itu. Jadi kita berangkat 3 orang. Akhirnya kita ketemu di Candi Cito gitu kan. Tapi kita itu sempat pisah. Jadi Randy ini nemuin temannya dulu karena aku sama Mamat berangkatnya berdua. Terus motor kita itu kan bannya bocor. Jadi mereka itu nggak sabar nunggu kita kan. Akhirnya ngabari, wah kita jalan dulu ya, nanti aku tunggu di pos 3 gitu. Atau enggak pos 2 gitu. Langsung ya oke. Nah aku sama Mamat jadi berangkat belakangan, mereka bertiga itu dulu. Berarti mereka start simaksi dan naik duluan? Iya. Oke. Tapi kita itu udah didaftarin juga, jadi kita tinggal naik. Iya, itu. Jadi jam 9, aku sama Mamat itu sampai di pos perizinan. Jam 9 malam apa Pak? Jam 9 pagi. Oke. Ya, kita sampai di situ dan siap-siap dulu. Akhirnya kita itu berangkat di jalan. Nah, berdua aku sama Mamat itu jalan berdua kan. Nah itu di pos Candi Ketek itu. Candi Ketek iya. Ya di pos Candi Ketek itu kita itu dihadang sama monyet Bang. Oh ya banyak monyet ya, benar. Banyak monyet di situ. Nah si Mamat ini kan takut kan sama monyet. Terus kayak monyet di sana kan nggak takut orang kan Bang. Jadi kayak menghadang gitu. Mamat ini, weh ada monyet wah kemana? Di apa kayak di halau itu loh, nggak mau, pokoknya di tengah gitu. Mereka itu kayak menghadang kita gitu. Terus Mamat itu ngomong gini, kira aja lah tunggu sebelah di sini gitu. Dia itu nyali ranting kan, itu tiba-tiba kayak mereka lari semua, ayo cepet lari gitu. Habis itu dia itu balik lagi, monyetnya itu balik lagi. Nah, habis itu itu monyetnya itu nggak takut. Nah, kita itu bisa lewat itu gara-gara aku ngasih makanan ke mereka kan. Jadi satu snack tuh aku buka, aku sebar gitu. Mereka langsung ngambil itu, aku sama Mat lari. Gitu. Dipalakin dulu sebelum naik. Ya, dipalakin dulu. Gitu. Baru pertama naik sini aja udah kena palak gitu. Nah, kita jalan, ternyata di pos 2 itu ketemu sama Randy. Mereka sama temennya itu lagi duduk santai nungguin kita. Terus, lama banget sih kita nungguin di sini, itu udah sampai 1 jam tidur baru nyampe. Nah, kita kan masih dipalakin monyet dulu tuh. Terus nih, gimana mau break apa lanjut jalan? Karena kan hari udah siang juga kan, terus kita putusin buat lanjut jalan. Terus sampai di pos 4 itu maghrib juga. Itu Randy ngajak break. Nah, aku itu lihat kayak putih-putih berdiri gitu Bang. Tapi nggak tahu itu apa kan. Aku nggak pakai kacamata kan. Jadi agak buram kan. Nggak tahu apa. Terus temanku 4 orang itu yang laki-laki itu pada masak. Aku itu duduk. Tuh tiba-tiba kayak ngantuk banget. Di situ pas aku ketiduran itu aku mimpi naik ke puncak, ke Gunung Lawu, tapi itu nggak jalan apa kayak manjat pohon cemara gede. Jadi pohon cemaranya itu tingginya melebihi Gunung Lawu. Nah pas sampai di pertengahan itu ada angin apa puting beliung gitu kan. Nah, aku jatuh di puncak, temanku jatuh ke bawah, terus aku turun nyariin temanku, nah 4 orang itu mati. Aku mimpi kayak gitu. Nah, pas aku bangun dibangunin Mamat, aku itu cerita sama
temenku itu sama mereka. Yang temennya Randy ini, maaf saya nggak bisa nyebutin nama karena Iya, privasi lah. iya itu kan. Itu alah itu cuman mimpi. Nah sementara Randy itu mimpimu kok nakutin, wah jangan-jangan mau ada sesuatu ini gitu. Nah temanku Mamat jadi nggak yakin kan mau ke puncak itu, saya nggak yakin. Terus gimana kalau ngecamp aja di sini daripada lanjutin nanti ada apa-apa gitu kan. Mamat kan bilang ini, atau kita turun aja lagi ya. Terus nggak usah gitu. Nah aku loh belum pernah lihat puncak Lawung. Tadi temennya Randy itu ngeyel waktu itu. Terus kita itu sempat kita berlima itu sempat sepakat mau ke puncak, tapi di pos 5 itu habis makan kita menuju ke pos 5. Nah di pos 5 itu kita itu ditakutin sama pocong. Pocong? Iya, pocong. Ada pocong bener-bener gitu bang. Lari. Semuanya ngeliat? Iya ngeliat semua. Lari. Balik lagi ke bawah. Nah si Randy ini, ada apa ya kok gini? Perasaanku gak enak sih. Kamu juga mimpimu kayak gitu wah. Ada apa ya gitu. Langsung Mamat itu ngomong, "Wes, ayo kita turun aja yuk." Nah, temennya Randy yang 2 orang ini masih ngeyel karena mereka itu belum pernah ke puncak. Udah sampai pos 5 loh. Sayang loh kalau turun gitu. Tapi akhirnya kita itu ambil suara, siapa yang mau turun, siapa yang mau naik. Akhirnya kedua temennya Randy ini maksa buat naik. Nah Randy juga kan mau naik juga takut kan. Terus sebenarnya udah dibujuk, udah turun aja yuk, soalnya udah kayak gini, kayak gitu, nggak biasanya lo kayak gini. Terus pas di perundingan itu kita itu dengar suara gamelan, kayak gamelan Jawa gitu loh. Itu siang atau malam? Malam. Oke. Itu masih jam 8-an. Tuh kan dari pos 4 sampai pos 5 kita itu kayaknya jam 8-an. Soalnya pas dari pos 4 itu setengah 6 gitu. Ya 1-2 jam lah ya. Iya. Itu masih sore, dengar suara gamelan kayak gitu. Terus kita itu di situ tuh lama nunggu sampai jam 11 kita di pos 5 itu. Gara-gara ya berdebat tadi, akhirnya kan udah break aja di sini gitu. Diem sampai jam 11 soalnya kan juga gerimis kan. Nah, itu nunggu sampai reda gitu. Nah pas jam 11-nya itu akhirnya fix 3 orang turun dan temennya Randy yang 2 itu tetap naik. Akhirnya logistik kita kasih ke mereka. Yang naik. Iya, yang naik. Kita pencar jadi 2. Nah, itu pas turun itu di pertengahan antara pos 4 dan pos 5 pocong itu muncul lagi bang. Nakutin kita. Itu di tengah trek? Enggak, di pinggir. Di pinggir? Iya, di pinggir trek gitu. Terus kita takut sampai nggak bisa jalan bang. Jadi kita mau lari naik balik lagi ke pos 4 kan, itu lari di tempat. Lalu sampai lagi. Jadi kayak nggak sadar ya. Jadi kita bertiga itu lari di tempat dulu. Terus aku kecapean, aku duduk nih. Temanku Mamat sama Randy itu masih lari. Wah, aku nangis. Ditinggal? Enggak. Enggak. Ya, mereka juga lari di tempat kayak gitu. Terus nggak lama itu Randy itu duduk juga. Ya Allah gitu. Mamat itu masih lari kan, terus aku tarik itu loh. Nah, Mamat itu duduk sampai mana, wah ya Allah gitu. Soalnya benar-benar lihat pocongnya itu benar-benar hancur, matanya itu merah itu. Kayak baunya itu juga nggak enak banget dulu. Amis busuk ya? Iya, busuk tuh.
Ya, ternyata kita itu masih di situ, jalan di tempat. Dan dia itu bilang apa? Sampai mana apa? Kita lari di tempat gitu. Tapi pasti pocongnya itu udah nggak ada. Nah, Randy ngajak buru-buru turun kan. Sampai pos 4 itu muncul lagi. Akhirnya kita lari, teman-teman. Gitu kan. Kita lari lagi. Akhirnya kita tersesat. Di pos 4 itu kita kan lari udah nggak tentu arah. Iya, itu kita tersesat nih. Terus mau balik lagi kan juga udah malam, nggak apa ya, nggak jalurnya itu Bang. Akhirnya Randy itu ngomong gini, udah ayo kita pokoknya jalan ke arah turun terus saja. Jadi kita jalan itu ke arah yang menurun terus. Akhirnya kita itu temu satu rumah, kayak rumah bentuk limasan, teman tahu bentuk limasan yang rumah Jawa gitu. Nah itu kok ada rumah di situ. Terus kita itu niatnya itu mau minta tolong. Kan Mamat ngomong gini, alhamdulillah udah sampai ke perkampungan Wang. Ya, ayo. Tapi di situ itu rumahnya itu nggak ada listrik Bang. Jadi depan itu ada obor. Di depan, pakai obor? Iya pakai obor. Terus di dekatnya pintu itu juga ada kayak lampu yang nempel lampu sentir itu. Iya, itu aku mau ngetuk pintu itu dilarang sama temenku yang Randy itu, kata udah malam wah, ini loh udah jam 2, jangan ganggu orang, harus kita diriin tenda aja deket rumah gitu kan. Pas mau diriin tenda itu ada kayak api jalan gitu Bang. Awalnya kita kira Mama tuh ngomong gitu, aduh Banaspati gitu. Nah, ternyata bapak-bapak bawa obor jalan gitu. Terus kita itu ditanya, Nyapo nduk di sini, nyapo nak di sini. Gitu pakai bahasa Jawa, ngapain nak di sini. Terus Randy ngomong, Mbah, kita tersesat naik gunung toh. Terus simbahnya ini ngomong, Buara, ya wes, ayo turun deh, kupuk wae. Jadi kayak tidur di rumahku aja. Nawarin. Iya nawarin gitu. Udah kita tuh masuknya diketuk tuh. Pas yang bukain pintu itu perempuan, tapi pakai cantik. Di situ padahal dingin banget ya, itu pakai kemben gini sampai jariknya itu di selendang itu pakai kalungan selendang itu loh, sambirin gitu. Itu bukain pintu. Nah, Randy itu masuk duluan. Aku sama Mamat masih buka sepatu kan. Pas aku masuk itu kagak, kok di ruangan tengah itu ada banyak orang Bang duduk kayak berapa ya, 12 ya nggak salah itu. Nah pakaiannya itu yang perempuan itu pakai kutu baru, nah yang laki-laki itu yang garis-garis surjan kayak gitu loh, hampir semua kayak gitu. Nah di situ, nah pas aku sama Mamat itu sampai di situ ya, akhirnya disuruh jongkok. Terus jadi di antara orang yang duduk lesehan itu ada satu orang yang duduk di atas kursi, kakek-kakek tua gitu, jenggotnya panjang ini, terus pakai sorban gituan, duduk di atas kursi. Aku sama Mamat itu lihat Randy itu udah duduk jongkok di atas, kayak sipu gitu. Gimana sih, kayak orang yang duduk gimana ya, kayak mau nyembah gitu loh. Kayak tunduk lah sama orang gitu. Ya, duduk di depannya situ. Terus aku itu disuruh juga sama bapak-bapak yang tadi kita kan. Ayo, Gan, soang dhisik ngoten. Ya, dia bilang gitu, ayo Gar, sowan dulu. Kan gitu. Mereka kebanyakan ngomong pakai bahasa Jawa. Terus aku sama Mamat itu mau maju nanti. Itu disuruh jongkok juga. Nah, bapak-bapaknya ini di depanku jalan itu juga jongkok ke situ terus nyembah.
Jadi si kakek itu nanya, Jar, awakmu iku asalmu teko ndi? Terus tujuanmu marang papan panggonan kene iki apa? nah itu temanku Randy yang jawab karena dia itu paling bisa bahasa Jawa halus kan. Jadi dia yang jawab nih. Kula kalian rencang kula kalian niki Mbah, niku teng lawu niku nggih namun seneng-seneng mergine hobine kula kalian rencange kula iku nggih munggah gunung. Nggih mboten pados napa-napa, nggih intine pados seneng mawon. Artinya? Ya, maaf. Nggak ngerti soalnya. Terus? Soalnya kan gitu. Nah, itu jadi kakeknya itu nanya gini. Kalian bertiga itu datang ke sini itu nyari apa? Tujuannya ke sini itu apa? Gitu. Sama Randy itu dijawab. Jadi saya sama kedua teman saya ini ya tujuannya ke sini itu cuma nyari seneng, soalnya hobi kita itu memang mendaki gunung, yang ada tujuan lain. Emang kita itu senang aja naik gunung gitu. Nah, habis itu si kakek itu ya ngomong gini, akeh uang sing moro ning papan panggonan kene mung pengen golek mulya nanging ra gelem rekoso. Jadi intinya itu artinya itu banyak orang yang datang ke situ tapi mau nyari kaya tapi nggak mau kerja. Iya. Oh, kayak kata lainnya nyugih. Iya. Oke. Kayak gitu kan. Terus aku iso gawe awakmu iku mulya nanging sanak kadangmu iku salah siji ya kudu gelem manggon dadi manggon iki nih. Jadi intinya dia itu bisa bikin orang kaya tapi salah satu keluarga kita itu harus mau ada di situ. Oh, jadi bayarannya tumbalnya. Oke. Ya mungkin ya gitu. Sampai terus anehnya dia ngomong ke kita gini, awakmu iku lho, ya wong manungsa iku lho, padahal wis enek gustine sing iso gawe mulya, ning malah njaluk nenuwun marang sakliyane Gusti. Jadi ini mungkin ya intinya itu banyak manusia itu kan punya Tuhan tapi kenapa nggak mau minta ke Tuhannya, malah ke ciptaannya Tuhan itu mungkin. Itu lah waktu itu aku sama Mamat itu nggak nangkep, pokoknya iya aja, kita bertiga cuma nggih gituan. Tapi itu nggak kalau itu aneh ya, cuman simbahnya ini ngomong itu kita cuma nggih gitu. Sanggahnya kita itu ditanya udah makan apa belum gitu kan. Terus karena kita belum sholat isya, akhirnya kita Randy itu izin buat numpang sholat isya gitu di situ. Nah, Randy sama Mamat ini udah wujud duluan. Aku kan paling belakang Bang. Itu diantarin sama ibu-ibu kan. Itu ditanya ini, Dok, awakmu gelem kunir, nek gelem iku lho njumuk ning kono kunir akeh. Terus aku kan jawab, "Mboten, Bu, lah damel napa ta kula kunir." Jadi intinya ibu itu nawari saya itu kunyit, suruh ngambil kunyit. Emang di itu banyak kunyit itu Bang. Terus, tapi saya nggak mau kan, aku nggak mau untuk apa juga, biar kan kunyit Bu. Nah, habis itu kita sholat bareng, habis sholat itu kita tuh disuruh makan, tapi makanan yang dihidangkan itu nggak ada yang digoreng, semuanya dibungkus, ada yang dibakar juga. Terus gelas yang mereka pakai itu dari potongan bambu gitu. Nah itu kuno banget lah pokoknya. Iya, terus ininya juga, piringnya juga kayak dari tanah kayak cobek gitu. Yang kita makan, aku makan ngambil pisang satu, temenku Randy sama Mamat itu ngambil singkong rebus.
Tuh, habis itu kita itu disuruh tidur. Nah, satu kamar ya. Jadi kita itu satu kamar. Nah, orang-orang itu masih duduk di ruang tengah itu. Pasti duduk ya tadi Iya. itu. Iya, tapi kita itu disuruh tidur gitu kan. Karena aku cewek sendiri, jadi aku tidur tuh kayak di balik bambu gitu loh, Bang. Nah gitu, sementara Renji sama Mama tidur di bawah pakai tikar yang dari daun pandan gitu. Terus, nah pas paginya itu kita itu dibangunin orang. Pas dibangunin tuh, aku bangun tuh kaget, Bang. Soalnya yang bangunin itu juru kunci. Nah kita itu tidur itu di punden lewat Cemoro Sewu. Tahu kan yang mau ke naik pendakian itu ada punden kan ya di sebelahnya gerbang pendakian itu. Udah di bawah situ? Iya, di bawah situ, tidur di dalam punden. Dibangunin waktu itu juru kuncinya namanya itu Mbah Sarju. Mbak Sarju. Iya, Mbak Sarju nyanyi. Nah, kok bisa turun nang kene? Awakmu mau buka piye gitu. Jadi kan nanya, kok bisa tidur di dalam sini? Padahal pintunya itu dikunci, kita bukanya gimana gitu kan. Ya kita bingung, Bang. Terus aku tidur itu di atas batu. Batu dalam punden itu, nah temanku tidurnya di lantai. Ya kita kebingungan. Terus pas itu ya gimana kayak ngimpi kayak gitu dan benar-benar bingung. Soalnya kita kan naik dari Candi Seto terus nggak pernah gitu. Nggak lintas. Iya, nggak lintas. Kita turun sampai ke pos 4 gitu. Sewu sama Ceto tuh jauh loh. Jauh, iya. Terus itu kok ternyata itu ada kebakaran itu. Jadi itu lah. Terus sampai kita kan bingung kan. Ternyata ada kebakaran. Jadi tim SAR itu udah nyari korban yang hilang itu, dan kita itu udah masuk daftar yang hilang juga. Iya. Terus sama Mbah Sarjunya itu kita itu diajak ke pos perizinan, habis itu diajak ke punden bawah. Yang bawah Cemara Sawi itu kan di bawah ada punden. Iya. Ya, diajak ke situ. Iya, ada sowan ke situ. Nah kita kan bingung kan ya. Terus yang bikin lebih bingungnya lagi, aku itu sebelum tidur itu sempat lihat jam. Itu tidur itu jam 3, Bang. Jam 3. Terus juru kuncinya kan bangunin kan jam 5. Berarti kan cuma 2 jam ya tidur. Itu katanya udah hilang 2 hari. Oke. Gitu. Jadi ya udah ada pas kita ke Ani itu udah ada korban yang dievakuasi itu, tapi yang atas masih belum. Nah Randy itu kebingungan nyari temennya, nanya itu belum ada kabar kan dari. Terus kita disuruh pulang. Nah jangka waktu 4 hari itu baru ada kabar 2 temennya Randy yang maksa naik ke atas itu meninggal jadi korban di jalur Cemoro Sewu. Iya. Itu jadi di batu-batu yang arah mau ke itu Bang. Pos 3. Iya. Di batu-batu situ. Jadi terbakar di situ, meninggal. Dua-duanya meninggal. Oke. Nah, orang tua aja sampai rumah juga kaget, malah udah ngadain tahlilan, dikirain aku sama teman-temanku juga jadi korban, tapi belum ketemu. Sampai di rumah lo udah dibikin tahlilan tuh? Iya, soalnya 2 hari nggak ada kabar kan. Tahlilan gitu. Jadi pas aku pulang itu jam 7 malam itu udah rame, Bang, di rumah itu rame. Pas lo pulang pada kaget tuh. Nah ini orangnya, makhluknya datang nih. Gitu. Iya, gitu. Ya, sampai sekarang nih juga masih bingung kok bisa gitu. Padahal kan kalau dipikir secara logika kan nggak mungkin ya. Ini berarti bisa dibilang
di saat lu hilang 2 hari itu kayaknya saat prosesi lagi kebakarannya ya. Iya bisa jadi. Iya kan? Soalnya katanya kan kebakaran itu jam 11 nih, katanya. Kalau nggak salah inget aku dulu infoin temen. Iya, kalau nggak salah itu korbannya 9 orang ya. Iya. 9 orang dan itu semua jalur Cemoro Sewu. Iya. Iya, katanya orang-orang yang emang pada lintas tuh yang ini ya. Iya. Dan berarti itu salah satu dari rombongan lu saat itu ya. Iya. Oh gitu. Jadi benar-benar nama lu tuh sudah masuk daftar orang yang hilang di sana ya? Iya. Udah hilang. Dia yang nggak masuk akal tuh lu naik dari Cetok mau coba turun karena ketemu hal aneh, lu lari di jalan ketemu yang rumah itu dan di situ lu yang kayak tadi kan dijamu tidur tiba-tiba bangun sudah di Sewu. Iya. Nah itu yang jadi pertanyaan besar kita juga, kok bisa gitu. Iya. Oh berarti itu tapi di saat setelah kebakaran dengar ada korbannya, lu dan si Randy kawan-kawan sempat datang situ untuk melihat. Randy yang lihat, kan aku yang lihat korbannya temen. Enggak Randy, soalnya aku sama Mamat itu sebenarnya nggak kenal. Jadi aku nemenin Randy buat nemenin temennya itu kan. Dan si Randy yang datang sana dan memverifikasi benar ini temennya. Iya, dia datang ke sana. Menurut Randy keadaannya udah gosong. Udah kosong. Dia datangnya ke rumah sakit. Oh, sudah sampai di rumah sakit. Iya, rumah sakit. Iya, itu sih emang salah satu ini ya, yang paling parah itu jalur Cemoro Sewu memang. Tapi setelah kejadian itu, setiap aku naik ke laut itu nemu aja kayak apa ya, kayak usaha gitu loh Bang. Oh gitu. Tapi nggak pernah aku ambil kalau cuman nggak lagi gitu. Lu emang dasarnya peka kali ya? Nggak tahu ya mungkin. Karena iya, tapi yang kemarin lu di Argopuro tuh udah menurut gue sih udah sadis. Ini tapi lu sial tapi beruntung. Iya. Iya. Iya, selalu. Tapi itu sih dan di malam itu tuh lu tidur, abis itu mereka tuh kan masih lu tidur nih kan masih ada orang-orang yang pada. Iya. Dan ada orang yang satu yang duduk itu. Iya. Enggak nyampein apa-apa, nggak ada pesan apa-apa atau gimana? Enggak. Ya cuma nyampeinnya ya itu disuruh beribadah loh. Gitu kan kakeknya itu bilang ini. Awakmu nek pengen urip mulya, pengen kayak selamat dunia akhiratnya lah intinya Bang. Gitu nenuwono marang Gustimu. Aja nenuwun marang liyan. Tadi ininya nggak harus minta sama Allah ya. Iya, jangan minta ini. Makhluk halus saja lebih waras dibanding manusia ya. Iya. Dia aja nyuruh kita nyembah Tuhan, malah manusia nyembah mereka. Iya. ini pelajaran nih bro nih. Nih buat lu nih yang suka aneh-aneh. Ini yang makhluk halus di gunung aja itu pada nyaranin lu tuh nyembah Tuhan, bukan minta sama mereka ya kan. Jadi menurut mereka tuh banyak yang datang ke sana tuh untuk meminta kekayaan tanpa mau kerja. Intinya pesugihan. Iya, tapi kata juru kuncinya kan aku pas ceritain itu pengalaman itu sama temenku itu, nek kalau menurut Mas Arjunya tuh bisa jadi itu Sunan Lawu. Mungkin kemungkinan orang baik lah. Oh gitu. Dan itu keluarga lu tuh bener-bener pas lu datang tuh reaksinya di rumah gimana? Ya kaget banget. Kaget. Langsung nangis. Lain tahlilan bubar langsung, terus pada pelukin semua ya? Iya. Soalnya kan pas itu juga sampai masuk TV kan. Nah, itu bapak sama ibu pas lihat juga tuh anakku naik ke laut juga gitu. Nggak ada kabar. Waduh, oke Mbak. Ini banyak pelajaran dari sini ya, mulai dari pesan dari yang gaib, yang mereka lebih waras dibanding manusia. Dan ini Mbak, nih dari cerita yang lu alamin ini nih tentang kejadian di Gunung Lawu ini, ada nggak sih pesan lo tuh buat mereka nih para pendaki terutama yang pemula yang pengen naik gunung? Ya, ada Bang. Terutama kalau ke Lawu ya, kan kalau menurutku emang
masih estis banget kan. Mm-mm. Ya, kayak pendaki-pendaki sekarang itu kayak mengabaikan yang namanya apa ya, kesopanan. Kearifan lokal. Iya, kayak kesopanan kan. Alah kayak gini cuman mitos sih ini itu kan, entah itu mitos atau itu benar, kita sebagai Hormatin aja. iya kan, ibaratnya kita itu datang ke gunung itu kita kan sebagai tamu kan ya, selayaknya tamu itu harus apa, menghormati yang punya rumah, entah percaya atau enggak, setidaknya menghormatilah, jangan seenaknya. Ya, soalnya kan banyak kan yang kejadian ini, alah nggak percaya, seenaknya. Mereka langsung berbuat seenaknya, akhirnya celaka sendiri. Benar. Jadi sini kalau boleh gue tambahin sih, ya setiap tempat tuh pasti ada kearifan lokal. Kita menghargai wajib, tapi juga jangan selagi itu tidak bertentangan dengan akidah kita ya, karena kalau mereka dengan kepercayaannya seperti itu, silahkan untukmu agamamu, untukku agamaku kan begitu. Tapi juga jangan kita untukmu agamamu tapi kita melecehkan atau bahkan menghina, kan nggak boleh. Agama pun nggak boleh untuk kayak gitu. Akhirnya yang kayak gitu-gitu orang-orang yang apa ya, yang ngeras sebenarnya niatnya mungkin gue nggak percaya, gue punya agama gue, tapi punya kesalahan, dia malah melecehkan apa yang ada. Nah itu yang nggak boleh. Bahkan kan di Al-Quran aja juga udah dituliskan kalau kita itu hidup Berdampingan, betul. Oke, deh, ini bijaksana sekali ya, mudah-mudahan Mbak. Oke Mbak, ini kisah lu keren dan mudah-mudahan ini jadi pelajaran kalau memang di gunung itu nggak hanya ada kita, ada juga ya makhluk Allah lain yang juga tinggal di sana ya kan. Dan bahkan bisa dibilang dari mereka ini juga nggak semuanya mungkin jahat ya. Yang buktinya si Mbak ini bisa dibilang ya dibantu loh, tiba-tiba sudah di situ ya kan. Iya. Dan ini nggak bisa di logikain gimana juga nggak ketemu. Iya. Ya itulah kadang-kadang kita juga sama kayak gitu kan nggak perlu terlalu berlebihan, tapi juga kita juga jangan sok-sok nantangin, itu aja sih prinsipnya. Oke Mbak, sebelumnya gue dari tim Jajah Malam, thank you banget nih udah cerita lagi. Cerita lo keren banget. Dan buat lo semua yang pengen cerita kayak Mbak Cantik ini, lo bisa hubungin nomor WhatsApp gue yang tertera di sini. Kalau lo ada waktu, alhamdulillah datang aja ke studio gue. Tapi kalau lo nggak ada waktu, gue bisa samperin lo. Ini di Malang, Bro, gue di Jakarta gue samperin, apalagi rumah lo yang cuma di mana, Pulau Gadung ya. Oke, bro, kita tutup dulu Mbak ya. Iya. Oke, gue Arfi dan Mbak Wahyu undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.